Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Agung Ramadan Trapoltanta Pratama, Rizky Nabila Tanjung, Tamara Aulia, dan Tasya Aprilia Sarah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat bagaimana hubungan antara Asset and Liability Management atau ALMA dengan Asset and Liability Committee atau ALCO. Untuk penjelasannya, mari sama-sama kita lihat videonya. Pengertian ALMA. ALMA singkatan dari Asset dan Liability Management, suatu proses pengendalian aktiva dan pasifa secara terpadu yang saling berhubungan dalam usaha mencapai keuntungan bank. Asset dan Liability Management merupakan kebijakan dan strategi jangka pendek dalam pencapaian rencana tahunan. Dilihat dari pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa Asset dan Liability Management atau ALMA adalah suatu proses perencanaan pengorganisasian. Tujuan ALMA. ALMA ini berfungsi memberikan rekomendasi pada manajemen bank agar dapat meminimalkan risiko yang dihadapi dan mengoptimalkan keuntungan, serta tetap dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, ALMA yang kuat dan berkualitas akan memberikan landasan kuat dan jelas dalam menetapkan strategi bisnis bank. Tujuan dari ALMA adalah untuk menjaga kesehatan bank yang dapat diukur dengan CAMEL, serta melakukan antisipasi terhadap perubahan eksternal yang berkaitan dengan inflasi dan tingkat suku bunga serta perubahan atas nilai tukar mata uang. Fungsi utama ALMA. Terdapat 4 fungsi utama ALMA, yaitu yang pertama, liquidity management. Manajemen likuiditas bertujuan untuk memaksimumkan pendapatan dengan tetap. Yang kedua, gap management. Gap management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang maksimum dengan tetap meminimumkan risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan dalam struktur. Yang ketiga, ada foreign exchange position management. Foreign exchange management bertujuan untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap meminimumkan risiko kerugian yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan kurs valuta asing. Yang keempat, earning and investment management. Ketika kalian sudah mengetahui apa itu ALMA dari slide sebelumnya, alangkah lebih baiknya jika kalian mencari tahu apa sih yang berkaitan dengan ALMA atau yang biasa kita kenal dengan ruang lingkup ALMA. Ruang lingkup ALMA. ALMA adalah manajemen struktur neraca bank dengan tujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya. Dalam artian, ALMA berfungsi sebagai stabilitas agar keadaan bank menjadi lebih baik. Tak hanya itu, ALMA juga memiliki risiko di dalam bank pada umumnya. Yang pertama, ada financing risk atau risiko pembiayaan, yang dimana debitur akan memenuhi kewajibannya atas keterlambatan angsuran dan pelunasannya. Yang kedua, liquidity risk, artinya risiko likuiditas, yang dimana bank tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang ditentukan, melainkan kewajiban itu akan dipenuhi melalui pinjaman. Tiga, ada pricing risk, yaitu risiko harga, yang dimana
ada kerugian akibat perubahan tingkat bagi hasil. Yang keempat, ada foreign exchange risk, yaitu risiko nilai tukar mata asing. Yang selanjutnya ada gap risk, yang dimana ada risiko kesenjangan, kerugian dari ketidakseimbangan interest rate karena adanya pergerakan tingkat bunga yang merugikan. Dan yang terakhir ada contingent risk, Asset and Liability Committee atau disingkat ALCO merupakan komite yang diharapkan dapat melakukan pengembangan, penetapan, dan review kebijakan yang mencerminkan filosofi, falsafah, dan sikap dari manajemen bank. Tujuan ALCO: 1. Mengelola pendanaan atau funding yang memiliki jatuh tempo tidak seimbang atau mismatch. 2. Mengelola aset maupun liabilitas yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. ALCO harus melakukan pemantauan pasar dan mendapatkan laporan mengenai pasar setiap hari. 3. Mengelola berbagai portofolio yang sensitif terhadap perubahan harga. 4. Menjadi penghubung terhadap satuan kerja dalam hal perencanaan kerja lain dalam hal perencanaan keuangan dan anggaran. Fungsi Asset and Liability Committee atau ALCO. 1. Membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Menentukan kebijakan pengerahan dan pengalokasian dana. 3. Memperkirakan target dan kebutuhan kredit. 4. Mengevaluasi kewajiban-kewajiban bank. 5. Menetapkan strategi dan menentukan tingkat bunga kredit dan deposit. 6. Memantau laba bank yang telah dicapai. 7. Membuat kebijakan dan memonitor posisi likuiditas. Teman-teman, pada bagian slide ini kami akan menjelaskan apa sih ruang lingkup ALCO, apa saja yang berkaitan dengan ALCO. Nah, ALCO atau Asset Liability Committee, di dalamnya terdapat ALCO Support Group atau ASG, yang dimana anggota ALCO terdiri dari pimpinan unit kerja operasional dan unit kerja yang berhubungan dengan tugas ALMA. Nah, dari penjelasan tersebut, kita bisa menarik inti bahwa ALMA dan ALCO tidak bisa dipisahkan. Untuk kejelasan hubungan ALMA dan ALCO akan dijelaskan di slide setelah ini. Hubungan ALMA dan ALCO. Produksi dalam industri perbankan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam neraca sementara hasil produksi. Hasil produksi yang optimal akan tercapai apabila memiliki perencanaan, pengaturan, penghimpunan, dan pengalokasian. Untuk menciptakannya, perlu adanya badan atau dewan khusus yang harus dibentuk. Dalam pengelolaan aset dan liabilitas bank, dewan khusus tersebut disebut dengan Asset and Liability Committee atau disingkat ALCO. Agar strategi ALMA dapat efektif, maka ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh ALCO di antara. 1. Semua anggota ALCO harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan. 2. Semua anggota ALCO harus berfokus kepada hasil mendatang serta memberikan saran dan pendapat. 3. Semua anggota ALCO harus saling berhubungan dalam kaitan dan pencapaian tujuan. Nah, sesuai dengan definisi ALMA yang pada dasarnya adalah proses perencanaan, oleh karena itu, setiap strategi ALMA akan diawasi oleh ALCO. Misalnya, dalam manajemen dana. Manajemen dana merupakan salah satu pengelolaan strategi ALCO, di mana apabila perencanaannya adalah sebagai manajemen dana sebagai pengelola operasional, maka harus dijaga kontinuitas penggunaan serta sumber dananya, baik dari sisi jumlah, waktu, dan harganya. Jadi dapat disimpulkan, ALMA adalah suatu strategi pengelolaan sumber dana dan penggunaan dana untuk mencapai profit yang optimal namun dalam batas yang telah ditetapkan.
Sementara ALKO sebagai dewan pengawas atau organisasi non-formal yang mengelola dan mengambil keputusan serta kebijakan dari setiap kegiatan yang dilakukan. Baiklah teman-teman sekalian, sekian video pembahasan dari materi kami kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video kali ini. Apabila ada materi yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, terima kasihku atas segalanya. Alhamdulillah, syukurlah.